Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bertemu lagi bersama saya Herawati Munte. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat. Masih dalam program Tujuh Inspirasi. OPD Pemerintah Kabupaten Simalungun, saudara-saudara pemerhati, unsur pers dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian berupa kesehatan, kesempatan, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna yang telah diskors pada 15 September 2021 yang lalu. Dan seterusnya kita lanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Hadirin dan rapat dewan yang terhormat, sesuai dengan jadwal dan susunan acara yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, acara kita hari ini adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Oleh karenanya, untuk memanfaatkan waktu, kami persilakan kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Saudara Bupati Simalungun atau yang mewakili, Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, Saudara Tim Ahli DPRD Kabupaten Simalungun, Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, para staf, ahli, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Simalungun, saudara-saudara pemerhati, para insan pers, dan hadirin sekalian yang kami muliakan. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berkarahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna pada hari ini, Senin tanggal 27 September 2021, dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Pemirsa, DPRD Kabupaten Simalungun kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda rapat penyampaian laporan Badan Anggaran Banggar DPRD atas hasil pembahasan rancangan APBD RAPBD tahun anggaran 2021 dan rencana kerja pemerintah pada tahun anggaran 2021. Rapat yang digelar di gedung DPRD Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin 27 September 2021. Rapat yang dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sempat molor selama 2 jam tersebut dihadiri 28 orang anggota DPRD dari 50 anggota Dewan Kabupaten Simalungun. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani, didampingi unsur wakil pimpinan Samrin Gisrang, Elias Barus, dan Sastrojoyo Sirait, dimulai pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat. Sidang paripurna yang diawali dengan pembacaan laporan anggota Badan Anggaran Banggar DPRD Simalungun disampaikan oleh Agus Irawan Sinaga, diantaranya menyampaikan bahwa pembahasan perubahan APBD tahun 2021 ini diawali oleh pembahasan KUA PPAS oleh Banggar Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TPAD. Pembahasan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021 mulai dari kebijakan umum anggaran KUA dan platform prioritas anggaran sementara PPAS. Dilanjutkan rapat Banggar dengan masing-masing OPD hingga rapat paripurna. Selanjutnya Banggar menjelaskan antara lain, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan dari target sebelum perubahan jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2020. Dari laporan yang dibacakan Agus Irawan, ada 13 poin yang menjadi catatan penting Bupati Simalungun, seperti pengelolaan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun,
dan poin-poin penting lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Menyikapi laporan yang dibacakan Agus Irawan Sinaga, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani kepada media menjelaskan, kita masih dalam pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2021. Nah, kebetulan hari ini agendanya adalah laporan badan anggaran terhadap paripurna. Ya. Nah, tadi sudah kita sama-sama dengarkan adanya pergeseran anggaran yang dilakukan di APBD Induk, sehingga program-program yang sudah disinergikan, diselaraskan dengan kebutuhan seiringnya berjalan waktu, kita harapkan itu bisa seluruhnya dikerjakan pada tahun 2021 ini. Dan kemudian juga ada di sana anggaran atau program yang dianggarkan untuk mendukung program-program di 2022. Misalnya terkait dengan perencanaan berbagai kegiatan yang akan dikerjakan tahun 2022. Untuk anggaran tahun 2002 ada nggak pengurangan secara signifikan ketika nanti dalam pembahasan atau ada penambahan khusus? Harapan kita untuk tahun anggaran 2022 adalah penambahan khususnya dari sektor PAD. Jadi ya. Ya. Nah, oleh karena itu tadi juga sudah kita himbau, kita sarankan kepada eksekutif supaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dalam rangka peningkatan PAD di tahun yang akan datang. Di Perda kita ada sebenarnya diatur tentang retribusi pariwisata. Ya. Namun oleh pemerintah yang lalu itu dihentikan, di stop. Maka tadi dalam saran dan pendapat oleh anggota Dewan disarankan supaya dikaji ulang tentang perda tersebut sehingga bisa lagi diaktifkan dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan. Nah, terkait objek-objek wisata yang ada di Simalungun, memang kita juga sudah sarankan bagaimana objek-objek itu bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Misalnya saat ini yang lagi booming itu di Simalungun, Tiga Ras, Pamatang Sidamanik. Ya. Kalau kita lihat Sabtu Minggu kunjungannya cukup tinggi. Ya. Nah, ini mungkin bisa dikaji sehingga menjadi salah satu kontribusi untuk pendapatan Simalungun. Ketua izin dulu, Ketua, tambahan. Kemarin kan kunjungan ke Pak Bupati ke Tinggi Raja. Artinya di sana kan ada objek wisata yang cukup luar biasa ketika itu dikelola dan bisa menghasilkan PAD yang cukup besar. Kira-kira untuk DPRD sendiri ada nggak untuk mengalokasikan perbaikan daripada infrastruktur yang ada di sana? Nah, kebetulan untuk perubahan ini mungkin yang terjadi kan hanya kalau kita lihat terus secara umum pengurangan. Nah, kita sudah lihat dan dari hasil kunjungan Bupati bahwa ada salah satu destinasi wisata di Simalungun yang namanya Tinggi Raja yang tidak kalah indahnya dari tempat-tempat wisata yang lain. Ya. Nah, tentu kita akan mendorong pemerintah bagaimana objek itu bisa mendapat dukungan dari anggaran sehingga lebih diminati oleh masyarakat, sehingga tingkat kunjungan ke sana bisa lebih tinggi dan harapan kita juga menjadi sumber PAD untuk Simalungun. Nah, itu yang akan kita dorong untuk 2022. Oke, Ketua. Terima kasih, Ketua. Baik, terima kasih Horas. Sementara Sekretaris Daerah yang baru dilantik Esron Sinaga kepada media mengatakan, pada sidang paripurna kali ini kita telah sama-sama menyimak. Ada 13 usulan dan saran melalui laporan badan anggaran yang disampaikan tadi. Semoga usulan yang disampaikan dapat disinergikan dengan visi misi Bupati Simalungun
rakyat harus sejahtera. Tim Banggar beberapa rekomendasi sampaikan. Salah contoh adalah bagaimana membangun fasilitasnya tadi supaya pelayanan masyarakat lewat Dinas Capil supaya terkoneksi dengan Infocom. Nah, beberapa tadi ada sampai kurang lebih 13 ya. Udah, itu kami nanti akan merekap, kami akan melakukan koordinasi dengan dinas teknis supaya nanti itu supaya kita lakukan. Apakah itu nanti melalui tindakan tahun ini juga, apakah nanti kita lakukan tahun anggaran 2022. Jadi semua nanti apa yang sudah menjadi masukan dari anggota DPRD tadi itu sungguh bagus sekali saya pikir ya untuk membangun ke depannya. Bagaimana semua langkah-langkah baik jalan tadi itu, baik informatikanya dan lain sebagainya. Itu harapan kita ke depan. Saya harap itu dukungan dari seluruh Bapak anggota yang terhormat untuk bisa mengatakan dan menjadi rekomendasi tadi. Terima kasih. Untuk hal tadi yang disampaikan tadi dari 13 itu ada nggak kira-kira artinya keraguan daripada Pak Seda karena kebetulan baru untuk menjabat di sini di Kabupaten Simalungun? Saya pikir tadi apa yang menjadi rekomendasi yang anggota DPRD yang terhormat itu normatif dan itulah tugas dan fungsi pemerintah eksekutif lewat dinas-dinasnya terkait. Jalan bagaimana, terus bagaimana korporasi pertanian, bagaimana nanti menciptakan suatu inovasi tadi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin dekat saya pikir dipermudah durasinya itu menjadi. Oke, Pak Seda, thank you. Izin Pak, ini Pak terkait. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan.